Untuk praktikum yang pertama ini nanti kita akan membahas tentang pengenalan HTML. Nah, ini akan saya ingatkan juga sebelum memulai praktikum, alangkah baiknya sudah terlebih dahulu menginstal Notepad. Kalau saya editornya pakainya Notepad++, tapi kalau pakai Sublime juga nggak apa-apa. Terus selain Notepad sudah terinstall Xen. Nah, untuk masternya sudah saya sertakan di e-learning, nanti silahkan bisa download sendiri, atau kalau mau download versi yang terbaru ya silahkan bisa mengunjungi website officialnya. Nah, oke, kita pelajari dulu mengenai HTML. HTML sendiri itu bahasa format dari tag XML yang berkepanjangan Extended Markup Language. Ini biasanya digunakan sebagai standar tampilan dari halaman web. Jadi kalau kita searching sebuah halaman di Google, sebuah konten di Google itu nanti akan keluar halaman. Nah, itu adalah halaman web, di mana dia terbuat dari bahasa pemrograman HTML. HTML ini juga dapat diterima sebagai tampilan halaman web setelah melalui proses interpretasi dari web browser. Nah, selain itu HTML ini memiliki struktur yang fleksibel, tanpa logik serta toleran terhadap kesalahan. Nah, standar minimumnya ada yang disebut sebagai DTD, Document Type Declaration, ada yang disebut sebagai head, ada juga sebagai body. Nah, untuk penggunaannya ini saya sudah contohkan beberapa coding yang dimana di sini saya sudah membuat di halaman HTML di Notepad, menggunakan Notepad. Nah, ini ada DTD yang dia dimana dia digunakan sebagai tapi mendeklarasikan bahwa halaman yang dibuat adalah halaman HTML. Ini juga dia sebagai pembuka tag HTML. Ini untuk head, ini terdiri dari elemen-elemen yang mendeklarasikan konten sebagai pendukungnya seperti title, meta dokumen, CSS, dan JavaScript dan sebagainya. Itu nanti akan diletakkan di dalam sini. Nah, setiap tag itu pasti ada penutupnya. Contohnya kalau head itu pasti ada /head. Terus ini body. Ini terdiri dari elemen yang diinterpretasikan sebagai tampilan web. Jadi yang di dalam body ini nanti yang akan tampil di dalam halaman web. Oke, kita lanjut ke DTD ya, sebagai standar versi. Ini DTD itu standar versi dokumen W3C. Biasanya dia digunakan sebagai representasi setiap elemen pada dokumen web. Nah, ini contohnya ya di doctype. Contohnya doctype HTML public. Ini pakainya W3C dengan versi HTML-nya itu 4. Terus ada juga doctype HTML public versi HTML-nya 1. Nah, standar tiap dokumen itu dapat digunakan untuk validasi elemen halaman web. Kemudian di sini kita pelajari juga metadata. Metadata ini elemen meta sebagai identitas dari halaman web yang biasanya terdiri dari owner, keyword, layout, ataupun inisialisasi seperti proses refresh. Nah, ini biasanya ini diletakkan setelah DTD ya, setelah doctype tadi. Ada meta HTTP equiv content type. Ini dia bertipe konten. Terus kemudian kontennya dalam bentuk teks di HTML menggunakan HTML. Terus juga ada meta name ownersnya untuk konten my web. Kemudian keywordnya yang biasanya nanti akan tampil di search engine, sistem informasi, jurnal, publikasi ilmiah dan sebagainya. Ini bisa dibuat sendiri ya. Kemudian layout ada di main. Terus ada HTTP equiv refresh, ini untuk merefresh dari konten yang akan tampil. Terus elemen-elemen HTML ini ada jenis elemen data yang akan ditampilkan pada web seperti ada form, text, image, tabel, dropbox, button dan lainnya. Nanti ada beberapa contoh yang bisa kita pakai untuk membuat contoh halaman HTML. Ini untuk title, untuk judul yang akan tampil di bagian browser, tampilan browser yang seperti ini. Kemudian setelah itu ini contoh titlenya, terus teks
Kalau teks ini nanti ada heading 1, ini heading ya. Heading kalau jadi di HTML itu disingkat H, sebagai tagnya bernama H. Tag heading 1 selamat datang, heading 2 ini. Nah, ini mempengaruhi besar kecilnya judul. Biasanya heading 1 itu paling gede. Terus P, tag P ini untuk paragraf. Tag A ini biasanya untuk link. Terus kalau image pakainya ini tag image, ini atributnya width, search, height. Jadi setelah tag itu ada atribut. Nah, ini tag, kalau tag, setiap tag di HTML harus dibuka kurung siku dan harus ditutup slash kurung siku. Untuk form, tagnya form, atributnya method. Untuk mengalihkan ketika diklik submit, dia akan mengakses dengan cara apa, mereload halamannya sendiri atau halaman yang lain. Kalau halaman yang lain pakainya post. Nah, ini nanti kita bahas lain waktu. Terus ada action, ini actionnya itu adalah file yang diakses. Terus selain itu ada Dropbox, pakainya tagnya select. Select ini name, atributnya name-nya apa, ini sesuai dengan keinginan kita. Ini digunakan untuk menyimpan dari pilihan yang ada di dalam select. Ini select-nya itu optional 1, itu lab dengan value-nya CC. Ini artinya nilai yang tersimpan di dalam atribut MyLab. Terus optional 2 SI, optional 3 CII. Nah, ini salah satu contohnya. Terus kalau file browser itu pakainya tag input, atributnya type, name ini juga sama, sebuah variabel yang digunakan untuk menyimpan value ketika teks itu diinput. Terus kemudian ada tabel border 1, artinya nanti dia ketebalan bordernya itu cuma 1, widthnya segini. Terus T-head ini untuk judul tabelnya, TR itu untuk row, TH ini untuk baris, untuk kolom ya, untuk kolom TH ini. Kemudian ditutup dengan T-head, menutup dari kepala judul tabelnya. Ini nanti kita praktekkan biar lebih jelas ya. Terus ada TR untuk row, isiannya, value-nya yang ada di tabel itu apa saja. TD untuk kolom. Ini row-nya ini ada 2 berarti ya. 1, 2, 3, baris ke 1, 2, 3 sama baris 1, 2, 4. Nah, ini juga ada list OL ini untuk order list. Nanti keluarnya 1, sistem informasi itu 1. UL itu untuk unordered list. Ini biasanya tampilnya bullet. Kalau yang OL biasanya numbering. Terus setiap bukaan tag pasti ada tutupan tag ya. Kayak li buka, di sini harus ditutup, li tutup. Ini multimedia dan sebagainya. Oke, kita coba bikin sebuah halaman yang ada tabel sama yang ada tabelnya lengkap ya, yang ada tag-tagnya lengkap maksud saya. Ini tadi kan sudah saya buat ya halamannya, tinggal di kopas juga boleh, yang penting bisa dipahami. Ini dijadikan satu baris ya, karena ini memang diperhatikan tutup kurung siku bukanya mana, kurung siku tutupnya mana, itu jadikan satu baris saja kalau bisa. Terus kemudian metadatanya juga bisa ini letakkan di notepad. Ini metadatanya mungkin, terus kemudian itu sebagai contoh saja sih. Ini title ini harus dibuka ya, buka hit tadi ya. Jadi setelah metadata ini baru hit. Di dalam hitnya nanti ada title, dan sebagainya. Kalau sudah nggak ada
deklarasi JavaScript atau CSS ditutup hit saja, baru dibuka body-nya. HTML ini yang digunakan untuk menyusun konten yang akan ditampilkan. Oh, ini saya belum saya buka HTML-nya. Oh, sudah ya. Ini body-nya ini H1, H2 ini coba kita kopaskan. Di dalam body. Jangan lupa ini jadikan satu halaman saja. Satu baris maksud saya. Nah, untuk menampilkan foto itu harus satu folder dengan file yang kita buat ini. Nah, contohnya ini ya. File ini saya save dulu, terus kemudian saya simpan di sini latihan1.html gitu ya. Nah, ini untuk mengakses foto ini juga harus tahu harus diakses kemana. Harus contohnya ya, folder yang digunakan itu folder mana. Nah, itu harus diperhatikan. Coba saya mana ya, nggak ada gambar saya. Coba inilah, saya taruh di satu halaman ini ya, latihan ini tadi ya, satu halaman. Nah, kalau tidak ada folder, dia satu file, berarti ya di sini cukup sebutkan nama filenya apa, ti.png ya tadi, png, kayaknya png deh tadi deh. Oh ya, png file. Terus setelah itu kita buat form. Coba setelah ini kita buat form. Ini actionnya kita kosongin dulu karena memang belum dipakai untuk actionnya. Yang penting kita paham dulu konsep tag yang dipakai untuk HTML itu apa saja. Di sini ada select, terus kemudian ada input. Kalau ini input file ya, dia nanti akan akan menampilkan tombol karena di sini type-nya file. Kalau type-nya teks itu nanti akan muncul kolom inputan. Tapi kalau tadi kan type-nya file, berarti dia akan berbentuk tombol browse. Terus tabel. Kita coba tabelnya. Ini biar agak rapi, biasanya sih saya giniin, saya pisah-pisah. Yang t-hit itu, yang tr ini kan jadi satu ya. Di dalamnya t-hit, t-body, ini badinya. Nah, gini, biar agak rapi. Jadi nanti kelihatan tabelnya penutupnya mana, t-hitnya penutupnya mana, t-body-nya penutupnya mana. Oke, terus setelah itu kita bikin list order, list untuk bidang minat. Coba kita lihat biar nanti kelihatan seperti apa ya jadinya ya. Nah, ini juga sama. Ini OL. Oh, ini UL, berarti ini tutupannya sini ya. Ini sub di dalam sistem informasi. Terus ini multimedia.
Sistem informasi adalah ini. Multimedia adalah ini berarti masuk sini ya. Nah, kita harus perhatikan juga ya, kalau buat tag itu tagnya harus diperhatikan ya. Kalau ini kan anaknya dari multimedia. Nah, ini penutupnya ini penutupnya ini penutupnya ini. Nah, ini perhatikan juga ya tag-tagnya, baru ditutup all. Order list. Terus coba kita running ya. Kalau running, kalau tipenya HTML cukup diklik 2 kali saja di dalam filenya. Oh, sebentar. Ini karena tadi ada file refresh ya, ada file refresh, bahwa refreshnya itu adalah ke sini, ke my web. Oh, jadi kita tutup dulu. Ini refreshnya. Coba kita running lagi. Nah, ini baru akan muncul seperti ini. Untuk selamat datang H1 seperti ini besarnya, H2 seperti ini, H3 seperti ini. Kemudian ada link for your access, ini untuk yang ini ya, for your access ini ya, perintah ini P, tag P hasilnya seperti paragraf. Terus ini untuk image dengan width dan height-nya seperti ini ukurannya. Terus ada form juga di sini, form yang dimana ini saya baru mencontohkan satu tag ya. Di dalam form sebenarnya banyak ya, nggak cuma tag select ataupun input file, tapi juga ada beberapa nanti yang bisa kita gunakan di lain waktu di praktikum yang lain kali. Nah, ini untuk selectnya begini ya hasilnya. Terus kalau choose file, ini yang tadi input type file, dia langsung nge-browse ke halaman explore kita. Terus ini tabelnya. Nah, ini kan heading T-head ya. T-head ini judul, name sama mahasiswa, sama yang seperti yang di sini. T-headnya kolom pertama name, kolom kedua mahasiswa. Jadi ini TH ini kolom. Kalau TR itu juga kolom, perintahnya juga sebenarnya sama sih, cuman untuk penggunaannya lebih sering di head ya, di kepala tabel. Terus kemudian T-body itu badannya tabel, itu isinya ini, dia value-value yang ditampilkan, data-data yang ditampilkan. 1, 2, 3 ANI ini. TR membentuk row, TD kolom. Ini TR ini tadi row ya, maksud saya ya. TD kolom 1, TD ANI ini kolom 2. Ya kan, kalau kita lihat kolom 1-nya 1, 3, kolom 2-nya ANI. Terus dia buka TR lagi, satu baris lagi yang baru. Kolom 1-nya 1, 2, 4, kolom 2-nya Budi Susilo. Ya kan? Ini Budi Susilo kolom 2. Terus ditutup TR, baru ditutup T-body dan ditutup tag tabel. Jadi setiap tag yang dibuka itu harus ada penutup tagnya. Kemudian ini ada order list. Saya contohkan di sini order list akan keluar seperti ini. Untuk order list dia akan keluar nomor 1, 2. Untuk unorder list atau UL itu akan keluar bullet titik seperti bulat-bulat ini ya. Itu ya. Nah, ini order list, li ini keluar 1, li ini keluar 2. Dari sini ada unorder list, li ini keluar titik, li ini keluar titik. Nah, ini semoga nanti bisa dipahami cara penggunaan dari tag-tag yang ada di HTML. Ini sebagai pengenalan dulu. Ini untuk body ditutup, HTML juga ditutup. Oke, kalau pengen pakai refresh juga boleh pakai refresh, tapi ininya nanti linknya harus diarahkan ke halaman web kita. Contohnya ini nanti ya, coba ya, ini ada latihan membuat file form 1. Form 1 ini bebas, nanti mau buat filenya sama seperti ini juga nggak apa-apa. Kemudian setelah itu kopikan setiap kode yang ada di atas tadi, amati yang terjadi pada browser ketika ada perubahan refresh. Terus di sini ada disuruh mengaktifkan plugin Firebug untuk Mozilla dan Chrome.
juga lakukan inspeksi sambil melakukan perubahan-perubahan kode HTML. Kemudian yang latihan untuk yang selanjutnya yang keempat, kelima ya ini ya, lakukan perubahan kode HTML sesuai dengan keinginan Anda dan apakah terjadi error ketika ada kesalahan kode atau tidak. Dan yang terakhir itu coba refreshnya yang tadi saya hapus diganti diarahkan ke http google.co.id. Nanti apakah yang terjadi? Oke, ini silakan nanti dipraktekkan dan direkam, jadikan video sesingkat mungkin ya videonya ya. Yang penting nanti bisa diupload di e-learning untuk hasil prakteknya. Oke, untuk praktikum pertama hari ini saya akhiri dulu. Nanti silahkan saya bisa dikontak di Telegram yang sudah saya cantumkan linknya di e-learning jika memang nanti ada pertanyaan ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.